gue mencoba menjalani semua usaha yang gue bisa, karena buat gue kalau diseriusin pasti semuanya bisa jadi gitu. Oke. Namun kalau misalnya kita Boleh mikir dia. soalnya gue mau ngambil fokusnya lagi balik ke si host atau announcer iya. nih ya, karena kan itu sebenarnya yang saat ini masih jalan secara konsisten. Betul. Skill untuk bagian profesi itu dulu aja. Oke, skill untuk announcer ya. Yes. Berarti. Ya itu seperti gue tadi bilang tadi, mungkin ada orang yang bisa autodidak, tapi karena gue bener-bener ijo dari pertama, untuk gue nemuin tone suara gue aja tuh susah banget gitu. Mungkin kalau sekarang udah jadi, gue orang yang pace ngomongnya cepet banget, jadi ketika gue ngomong itu suka balapan otak gue sama mulut gue gitu. Banyak yang merasakan itu kalau kerja sebagai announcer memang. Gitu kan, terus kayak gimana gue cara ngatur nafas, tapi yang paling penting adalah kalau announcer itu yang paling penting, karena kita kalau kayak gue single DJ itu gue harus bikin bahan siaran sendiri, yang which is lo enak, masih ada produsernya gitu kan. Kalau gue yang terakhir doang gitu, itu juga orangnya udah di sana sekarang. Nah kalau gue itu bener-bener harus lu lihat nih beritanya apa sih yang lu pengen cari. Betul. Terus susahnya ini kalau di Hard Rock dibedain dengan radio-radio lain, karena dari 5 radio yang ada di MRA, Hard Rock itu yang paling susah. Gue mulai ngerti kenapa, karena di kita itu bikin materi siaran nggak bisa biasa-biasa aja. Jadi gue itu harus bikin gong. Dea Pranatania itu juara Ratu Gong gitu. Nah, kesulitan gue terbesar adalah karena gue anaknya nggak kreatif. Jadi ketika gue harus ngeliat satu berita dan gue bikin gongnya itu punchline-nya, gue mikirnya kadang-kadang suka lama banget ya. Terus ada satu mentor gue bilang begini, udah daripada lu kelamaan mikir, mendingan lu cari aja di meme gitu. Cuma gue ada satu tips dan trik gimana caranya supaya bikin lu bikin punchline itu bisa cepat. Gue baru find out ternyata dengan ngobrol seperti ini dan gue nyeletuk-nyeletukin orang, itu mengasah kemampuan gue berpikir lebih cepat untuk nyeletuk. Dan itu skill juga akhirnya kepake ketika gue nge-MC atau nge-host ice breaking, karena kecepatan otak gue udah terlatih buat ngelawak gitu. Oke, baik, paham. Tapi nggak semua celetukan itu berakhir mulus dan sesuai harapan dong. Biasanya sih sesuai harapan sih. Kalau dia nggak ketawa, gue ketawa sendiri sih, men. Oke. Berarti memang ini sebenarnya tadi pertanyaan yang gue ajuin ini selain untuk profesi sebagai seorang host gitu atau announcer, ini bisa diterapkan juga untuk KOL atau influencer, karena kan bisa sekarang banget. Juga mulai marak tuh profesinya karena didukung sama teknologi digital juga. Betul, kan. Karena kalau lu jadi KOL kan juga sekarang bukan cuma foto. Kadang-kadang caption nggak dari klien. Betul. Lu harus bikin caption sendiri. Nah, itu adalah buat gue ini keunggulan gue untuk jadi KOL, karena gue bisa ngebawain konten dengan bagus, which is gue punya pronounce yang bagus, dengan intonasi yang bagus, gue bisa membawakan materi yang dia mau dengan jauh lebih baik daripada KOL lainnya, gitu. Secara look gue udah punya karena gue talent iklan, gitu. Dan secara caption, gue pasti akan bisa membuat sesuatu yang menggelitik, bikin orang jadi baca. Jadi kalau gue boleh sederhanain itu ya, berarti skill dasar yang kita punya tuh memang kita harus aware atas kemampuan kita dulu. Terus memang namanya profesi apapun itu juga harus ada isinya, harus dikulik lagi, harus dipelajarin lagi. Karena pun lu sudah memiliki posisi yang nyaman lah ibaratnya di Hard Rock itu sendiri, lu tetap harus belajar terus kan? Benar. Oke, kalau gitu sekarang ada nggak treatment yang berbeda saat kita tuh cuma kerja doang sama pengen menjadikan posisi kita nih sebagai seorang freelancer, ini gue pengen ngelola sebagai bisnis, sebagai sesuatu yang besar dan sebagai sesuatu yang dikenal orang lebih dulu tanpa kita harus jual keluar terus. Itu sebenarnya menurut gue ada sangkut pautnya sama personal branding, ya kan? Jadi apapun profesi lo sebenarnya menurut gue, bukan host, bukan radio announcer aja atau lo hanya common people aja. Ini juga gue sempat ngajarin kemarin waktu gue ngajar radio. Jadi personal branding itu penting dan itu ditentukan di sosial media lo. Which is gue anaknya misalnya suka makan gitu ya. Gue suka makan, gue akan posting di story gue yang penuh dengan sampah itu adalah story-story mengenai makanan. Itu akan menggelitik orang-orang yang punya brand makanan buat nanti nge-endorse gue makanan. Gitu. Kalau lu sukanya, mana handphone saya mau nyatet dulu. terus. Kalau lu sukanya fashion gitu, atau lu sukanya kosmetik, lu posting aja something yang apalagi sekarang kan Instagram udah ada reel. Betul. Ya kan? Lu bisa bikin kreativitas apapun juga itu
di situ yang menggunakan apa yang lu suka, apa yang jadi passion lo. Let's say gue kemarin sempat ngobrol sama satu temen gue, dia lagi ngejar jadi host di Piala Dunia. Oke. Gitu, nge-host buat Piala Dunia tahun depan lah ya. Sangat ambisius dan bersemangat. Ambisius, yang which is gue nggak ngerti juga gitu kan soal bola gitu. Tapi gue bilang gini, men, lo kalau pengen kayak gitu, oke, berarti mulai dari sekarang lo mesti bikin konten yang memang related sama Piala Dunia supaya lo dilirik. Karena kalau media sosial itu penuh dengan konten yang demikian, untuk lo mungkin nanti gue kenalin ke orang hostnya di dalam let's say MNC or else gitu ya. Mereka akan lihat, oh iya ternyata dia udah ngomongin bola, dia ngerti lo gitu. Udah abis itu tinggal penampilan lo yang mungkin lo asah atau gimana lah, gue nggak ngerti gitu ya. Nah cuma kalau dari diri gue sendiri yang gue rasain adalah urusan makanan tadi ya. Karena kalau misalnya gue di endorse kosmetik, mohon maaf nih, Eke bingung gitu, sisir aja nggak punya, masang bulu mata aja suka kebalik gitu kan. Gue paling pusing kalau dapet endorsean kosmetik, jujur gitu. Karena gue nggak ngerti bagaimana harus. Tapi diterima dong. Diterima, namanya juga cuan ya kan. Berarti ada upaya belajar lagi dong ke sana. Ada. Meskipun buta sama sekali di awal. Meskipun gue harus nyontek punya orang, coba video referensinya gimana gitu. Karena gue nggak pengen bikin klien gue ngerasa, wah gila gue udah bayar kok, atau gue udah ngasih produk kok dia begini bikinnya. Jadi gue akan bikin berusaha sebaik mungkin, tapi ya udah ala-ala gue aja, jadi diri gue sendiri gitu. Cuma kalau makanan, gue anaknya cukup jago lah kalau gue bilang gitu. Kenapa? Karena dari tadi pengakuan diri semua ya. Kok gue ngajak ngobrol kayak berasa digurui dari tadi. Jadi gini, awalnya kalau gue tuh memang suka makan. Betul. Dari suka makan di masa pandemi ini, otomatis kan kita susah nih ya kan. Gue banyak punya waktu luang, yang gue tadinya nggak punya banyak waktu luang, gue banyak di rumah aja. Terus gue mikir, gue mau makan keluar, pengen makan enak kok susah. Jadi gue kalau orang lain tuh di masa pandemi ini Netflixan aja gitu. Gue nggak Netflixan, gue buka sosial media, gue anjir nih masakannya enak banget. Gue bisa masak ini nggak ya? Kira-kira besok pagi gue masak. Coba. Oh, dipraktekin coba masak. Gue coba. Terus udah gitu gue kasih dong ke teman-teman gue, enak gak sih? Mereka bilang enak. Terus mereka bilang begini, mau dong, dia bilang gitu. Kok tiap kali gue masak mau dong. Sampai akhirnya dia mau beli, gue jual lah. Jadi peluang bisnis lah. Benar sekali. Dan akhirnya gue jualan satu produk, gue kasih nama brand itu sesuai dengan omongan orang yang catchy banget. Jadi gue kasih nama brandnya Mau Dong Ya. Oke, baiklah. Ada sedikit selipan di situ. Selipan gitu. Jadi di add ya Instagramnya gengs gitu. Mau dong ya. Dongnya pakai K gitu. Okay. Nah itu kenapa tadinya gitu. Ini gue mau kasih tahu aja ya sedikit. Soalnya gue kalau posting di Instagram itu juga gue nggak asal-asal. Jadi gue bener-bener gue fotoin makanan yang gue masak itu sampai orang ngiler ngeliatnya. Oke, senikmat mungkin angle-nya ya. Betul, dari angle, dari warnanya juga pas gue masak gue pikirin tuh supaya warna-warni, dan dari lightingnya, plus dari propsnya. Okay. Nah itu kalau misalnya ada yang mau kepengen belajar kayak gitu, boleh loh. Masih ada selipan lainnya dari Mau Dong Ya. Ternyata gitu. Buka untuk course untuk belajar sebagai seorang KOL. Nah ini kan dari tadi kita udah banyak banget menyenggol-nyenggol gitu soal dunia digital ya. Dimana sekarang juga pada saat dimasuk 2020 pandemi kena ke semua lini dampaknya. Negatifnya tentu aja banyak orang-orang yang kehilangan peluang bahkan penghasilannya. Tapi kalau dari sudut pandang Susan sendiri, ini bisa diambil dari sudut pandang host atau announcernya ya, sebagai MC-nya gitu. Challenges-nya sebenarnya apa aja pada saat ketemu dengan pandemi dan orang-orang dipaksa ke digital? Kalau gue sendiri ngerasa mungkin kalau buat orang tuh sama mungkin kayak musisi ya, ketika manggung asli sama lo di virtual doang itu kan beda rasanya. Yang ngangenin sih itunya. Terus buat gue kesulitannya adalah karena gue harus nge-MC pakai masker, bro. Nggak bisa napas ya, napas aja sih. Susah ya kan. Lumayan. Ada yang gue mesti pencilatan terus gue pakai masker, ada yang gue pakai face shield kegetok sama mic-nya sendiri gitu kan. Jadi buat gue nggak sebebas itu. Tapi untuk acara-acara event virtualnya ya seperti kita tahu tadi, kalau pasti akan ada kendala-kendala. Entah dari connection internetnya. Yang pernah gue rasain tuh 2 minggu yang lalu gue nge-MC virtual event buat BNI 46. Oke. Itu semua narasumbernya kecuali si pesulap ada di studio bareng gue. Yang lain ada yang di Bali, ada yang di mana. Tiba-tiba chefnya lagi masak, ada acara masak-masakan, makanan sehat. Plek mati.
gue lagi minum di depan, dipanggil Susan, buruan ini isi nih ngomong untuk melakukan ini ya? Iya. Untuk begini nih biasanya. Untuk gue nolongin gitu, Iya, dari ngisi-ngisi gitu kan. Oh, kalang kabut gue ke dalam lagi gitu. Terus ya paling itu aja sih. Tapi menurut gue semua itu bukan sebagai suatu beban.